operation cycle yang tadi disebut Cindy, yaitu aset lancar yang digunakan dalam operasi sehari-hari perusahaan. Nah, kalau kita, ya harusnya kalian ingat ya, apa sih yang termasuk komponen dari aset lancar? Contohnya adalah kas, terus ada persediaan, terus ada piutang. Umumnya tuh 3 ini ya teman-teman. Aset lancar tuh umumnya ada 3, kas, persediaan, piutang. Dan ya sebenarnya banyak juga sih contoh lainnya, kayak misal beban dibayar di muka dan lain-lain itu juga bisa masuk ke aset lancar. Terus buat current liabilities itu berarti kewajiban yang jatuh tempo kurang dari setahun. Ya kan, itu definisi dari current liabilities. Kenapa sih ini disebut kegiatan operasional cycle atau operasi sehari-hari perusahaan? Karena teman-teman, setiap hari perusahaan tuh pasti pasti akan melakukan memanage current asset dan current liabilities. Contoh kayak misal ada perusahaan, kita yang kebayang gampang tuh perusahaan Indofood ya, lagi-lagi perusahaan Indofood kan jualan Indomie ya. Nah, gimana cara perusahaan Indofood itu generate revenue? Gimana cara Indofood generate revenue? Kan tujuan perusahaan itu kan mencetak laba ya, laba net income. Cuma top line-nya itu revenue. Gimana cara Indofood generate revenue? Yaitu dengan menjual persediaan. Nah, caranya adalah dengan menjual persediaan. Nah, ketika Indofood menjual persediaan, teman-teman, dia tuh nggak selamanya dia langsung dapat cash. Jadi, ya, sometimes ketika dia jual Indofood, jual Indomie maksudnya, ketika jual Indomie, kadang dapat cash, tapi kadang juga dapat piutang. Jadi ada yang ngebond ke Indofood. Jadi nggak selalu dapat cash ya. Ketika Indofood jual Indomie, pemasok wholesaler atau yang membeli Indomie, misal Alfamart, Indomart, itu mereka belinya nggak selamanya beli cash. Ada juga yang belinya utang dulu, sehingga perusahaan Indofood mencatatnya working capital itu ngomongin kas, ngomongin persediaan dan piutang. Karena setiap hari Indofood itu menjual persediaannya, dan setiap hari pula dia kadang mendapatkan cash, kadang juga mendapatkan piutang. Makanya disebut operational cycle, ya kan? Atau nanti juga berkaitan dengan namanya cash conversion cycle. Jadi kayak gitu. Nah, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya ya, kalau misal itu tadi cara generate revenue, dengan pertanyaan yang sama ya. Gimana cara Indofood generate revenue? Sangat tidak rapi. Caranya adalah dengan Indofood menjual persediaan. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, gimana cara Indofood membuat persediaan?
Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Gimana cara dia buat persediaan agar persediaannya tuh bisa dijual sehingga dapat cash? Caranya gimana? Caranya dengan bikin Indomie. Bikin Indomie bahannya apa aja? Bahannya ada berarti dia harus beli bahan baku Indomie, which are ada yang namanya minyak sawit, ada yang namanya tepung terigu, terus ada MSG, ya kan? Buat Indofood bikin Indomie, dia butuh minyak sawit, dia butuh tepung terigu, dia butuh MSG. Nah, si Indofood teman-teman, itu minyak sawit, tepung terigu, dan MSG itu dia bahan baku tersebut itu beli dari supplier. Jadi di supplier perusahaan lain gitu ya. Jadi dia tuh beli minyak sawit, beli tepung terigu itu belinya di perusahaan lain. Jadi Indofood tuh cuma jual Indomie doang. Jadi kayak gitu ya, dia jual Indomie doang. Nah, bahan bakunya itu belinya dari perusahaan lain, minyak sawit beli dari perusahaan lain, tepung terigu dari perusahaan lain, MSG dari perusahaan lain. Nah, ketika Indofood membeli minyak sawit dari perusahaan lain, ketika membeli bahan baku Indomie dari perusahaan lain, mereka tuh juga ada dua hal. Mereka bisa beli cash atau mereka belinya utang. Nah, utang untuk membeli modal kerja atau bahan baku Indomie itu masuknya ke utang jangka pendek. Ini yang disebut dengan utang usaha, teman-teman. Jadi kalau kita lihat balance sheet ya di perusahaan Indofood, itu tuh ada yang namanya utang usaha, ada yang namanya utang bank, ada utang sewa, dan utang lain-lain. Nah, utang usaha itu adalah utang yang digunakan untuk membeli bahan baku Indomie. That's why ini ya, oleh karena itu kita menyebut working capital management tuh berkaitan dengan operasi sehari-hari. Kenapa? Ya karena Indofood itu bikin Indomie itu ya sehari-hari kan memang dia memproduksi Indomie. Sehari-hari pula dia menjual Indomie. Sehari-hari pula dia mendapatkan cash dan mendapatkan piutang. Jadi itulah konsep dari working capital management, teman-teman. Jadi kenapa kita ngomongin kas, ngomongin persediaan, ngomongin piutang, dan current liabilities, karena kita sedang ngomongin gimana sih cara perusahaan itu bisa mengelola likuiditasnya atau kasnya tanpa memiliki tanpa dia kehilangan potensi profitabilitasnya. Jadi itu adalah konsep awalnya, teman-teman. Nah, jadi makanya dia fokusnya ke aset lancar dan liabilitas jangka pendek. Ngomongin ini nih. Nah, karena kita ngomongin working capital management, berarti kan kita memanage modal kerja ya. Nah, kenapa kita harus memanage kas? Kenapa kita harus memanage piutang, persediaan, dan utang? Karena kalau kas ya, kenapa kita harus memanage kas? Karena untuk mengelola likuiditas. Maksudnya mengelola likuiditas tuh apa, Kak? Ya kalau misal perusahaan nggak punya kas, itu dia nggak bisa. Itu serem banget. Perusahaan nggak punya kas tuh serem banget ya. Itu bahaya banget.
Di perusahaan tuh harus punya kas ya untuk memenuhi kebutuhan harian. Entah itu banyak macam ya kebutuhan harian perusahaan tuh banyak sih. Makanya dia harus menyiapkan kas. Nah, tapi teman-teman, kas yang terlalu banyak itu juga nggak bagus. Nah, ini yang disebut dengan kas tidak produktif. Kan kita udah belajar time value of money ya. Kalau misal kasnya didiemin doang, itu namanya nggak produktif tuh. Itu sayang banget perusahaan punya duit cash 1 triliun tapi didiemin doang. Nah, itu bahaya. Sehingga ini adalah pentingnya belajar working capital management. Gimana caranya mengelola kas sehingga kasnya tuh beneran maksimal tanpa ada kas yang tidak produktif. Jadi kayak gitu. Kenapa kita harus mengelola piutang? Karena piutang tuh penting untuk, karena kalau piutang nggak tertagih berarti kita bahaya dong. Berarti kita rugi kalau sampai nggak tertagih ya. Kita udah jual Indomie ke perusahaan Indomaret, tapi Indomaretnya nggak mau bayar utangnya. Piutang nggak tertagih. Nah, kita nggak dapat kas. Berarti kita ngasih Indomie secara cuma-cuma ke Indomaret. Nah, itu bahaya. Makanya piutang tuh harus diolah dengan baik. Gimana caranya agar piutang ini itu tidak terlalu lama lah untuk jangka waktu tagihnya. Nah, ini untuk meminimalkan resiko kredit. Nah, terus kita ngomongin persediaan. Kenapa kita ngomongin persediaan? Karena teman-teman, kalau misal persediaan itu terlalu banyak di gudang, jadi Indofood tuh stok Indominya numpuk nih di gudang. Nah, itu berarti indikasi yang buruk. Kenapa indikasi buruk? Ya berarti kalau stoknya numpuk, Indominya nggak laku kan, nggak ada yang mau beli. Nah, berarti ya itu harus di-manage persediaan. Jadi persediaannya harus di-manage. Dan kita ngomongin soal utang, yaitu utang jangka pendek ya. Nah, itu untuk membantu pembayaran agar bisa meningkatkan arus kas. Jadi kayak gitu teman-teman. Nah, terus kenapa sih perusahaan tuh buat beli bahan baku tuh harus utang? Kenapa nggak cash aja, Kak? Karena kalau perusahaan tuh beli bahan baku cash, secara cash itu ditakutkan ini teman-teman, ketika sewaktu-waktu perusahaan butuh cash, itu cashnya udah habis buat beli bahan baku. Padahal bahan baku tuh butuhnya tiap hari gitu. Jadi kayak nggak mungkin ya perusahaan ngeluarin cash tiap hari untuk beli bahan baku. Jadi biasanya manajemen perusahaan itu kayak mending utang dulu deh. Cashnya kita simpen aja dulu. Kita bahan bakunya kita utang dibayar bulan depan aja kayak gitu. Nah, itu makanya disebut untuk membantu meningkatkan arus kas atau mengelola likuiditas. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Proses pengolahan aset lancar untuk memastikan operasi bisnis berjalan efisien dan likuiditas tetap terjaga. Tujuannya menyeimbangkan profitabilitas dan likuiditas. Artinya perusahaan memiliki cukup kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek sambil tetap menggunakan sumber daya efektif. Jadi kayak gitu ya teman-teman, cerita dari working capital. Nah, selanjutnya ketika kita ngomongin working capital, itu kita ngomongin juga namanya cash conversion cycle. Apa itu cash conversion cycle? Oh ya, fun fact teman-teman. Jadi nanti kalau misal kalian kerja jadi auditor, pemahaman kalian tentang working capital tuh penting banget ya. Kenapa? Karena working capital tuh biasanya menyangkut akun-akun yang material dalam laporan keuangan.
Jadi kalau misal kalian kerja di auditor, terus kalian mengaudit Indofood, nah itu akun-akun materialnya tuh antara lain tuh ya cash, persediaan, piutang, itu akun-akun material. Karena dia tuh kalau misal working capital-nya benar, bagus, berarti perusahaan dia berarti aman-aman aja. Tapi kalau ada yang aneh dari working capital-nya, nah itu bisa jadi temuan audit gitu. Jadi pemahaman kalian tentang working capital tuh penting. Entah kalian jadi auditor atau jadi kerja di perusahaan, karena pasti ngomongin working capital. Terutama perusahaan-perusahaan manufacturing kayak Indofood atau mungkin Mayora, FMCG gitu ya. Atau mungkin plantation minyak sawit tuh kayak juga bisa, itu ngomongin working capital kayak gitu sih. Nah, terus kita ngomongin cash conversion cycle. Jadi teman-teman, cash conversion cycle itu ada ininya. Nah, jadi cash conversion cycle tuh sebenarnya ngomongin working capital ya. Jadi, nah ini cash conversion cycle. Nah, jadi kita ngomongin piutang, ngomongin persediaan, dan kita ngomongin tentang utang usaha gitu, accounts payable atau utang current liabilitas jangka pendek gitu. Nah, ini nih kalau diilustrasikan Indofood tuh yang tengah, dia jual inventorinya, yaitu dia jual ininya ya, jual Indomie ke orang, terus dia dibayar dapat duit. Kadang dia dapatnya piutang. Pun sama ketika dia beli bahan baku minyak sawit atau tepung terigu, dia beli dari orang, kadang dia bayar langsung, kadang dia utang dulu. Nah, jadi cash conversion cycle itu ngomongin working capital. Nah, kita tuh ngomongin apa sih di cash conversion cycle? Kita tuh ngomongin seberapa lama atau seberapa lama sih waktu perusahaan mengeluarkan cash untuk persediaan dan dia menerima dari penjualan. Semakin efisien perusahaan, semakin pendek siklus ini berarti semakin efisien pula perusahaan dalam mengelola modal kerja. Jadi dia tuh ngitung cash conversion cycle tuh ngitung ya. Berapa sih waktu yang dibutuhkan? Berapa sih waktu yang dibutuhkan Indofood untuk membayar bahan baku dan menerima revenue atau penjualan. Berapa sih waktu yang dibutuhkan Indofood dari dia beli bahan baku sampai dia jual sehingga dia dapat cash, iya kan? Kalau beli bahan baku kan ngeluarin cash nih. Nah, dia ngeluarin cash, dia olah persediaannya, terus dia jual. Nah, itu seberapa lama sih waktu yang dibutuhkan agar Indominya tuh laku, agar dia dapat cash, agar dia dapat duit dari penjualan Indomie. Waktunya berapa lama yang dibutuhkan? Di cash conversion cycle tuh ngomongin itu, teman-teman. Nah, jadi ada 3 akun utama ya, yaitu namanya ada Days Inventory Outstanding atau DIO. DIO tuh apa? DIO tuh artinya seberapa lama sih rata-rata persediaan itu disimpan sebelum dijual. Jadi seberapa lama sih
Indomie itu disimpan di gudang sebelum dia dijual, lama atau enggak. Makin cepat persediaan itu dijual, berarti makin bagus. Kalau Indomie-nya makin cepat habis di gudang, stoknya habis nih karena dijual terus, nah itu berarti bagus. Karena perusahaan menghasilkan cash dengan cepat. Oke. Nah, terus day sales outstanding, DSO. Nah, itu adalah seberapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk menagih piutang dari pelanggan. Makin cepat, makin bagus. Makin cepat Indomie nagih piutang ke pelanggan, berarti makin cepat pula dia mendapatkan duit cash. Dan terakhir, day payable outstanding. Seberapa lama perusahaan menunda pembayaran utang kepada pemasok? Pembayaran optimal berarti dia memperpanjang siklus kas tanpa merusak hubungan pemasok. Jadi bayangin ya teman-teman, ini bayangin aja dulu. Misal nih, waktu yang dibutuhkan Indofood untuk menjual Indomie, kenapa kayak gini? Nah, waktu yang dibutuhkan Indofood untuk menjual Indomie dari gudang ke pelanggan itu 10 hari. Misal ya. Jadi biar Indomie itu laku biasanya butuh waktu 10 hari, teman-teman. Terus seberapa lama dia bisa nagihnya? Ini Dio ya ini ya. Days inventory. Nah, terus seberapa lama perusahaan tuh bisa nagih piutangnya? Days sales outstanding. Waktu yang dibutuhkan Indofood untuk menagih piutang misal 25 hari. Terus ternyata teman-teman Indofood dia seberapa lama waktu yang dia butuhkan untuk membayar bahan baku kepada pemasok itu adalah 40 hari. Jadi teman-teman bayangin nih, Indofood beli tepung terigu ke pemasok, ke supplier, terus dia utang 40 hari. Nah, berarti kan dia beli tepung terigu tanpa mengeluarkan cash sama sekali kan. Kayak, ya udah sini tepung terigu lu, gue bayar 40 hari ke depan ya. 40 hari lagi gue bayar. Jadi hari ini gak gue bayar. Kalau hari ini gak gue bayar berarti Indofood gak ngeluarin kas sama sekali. Terus bahan baku diolah 10 hari terus dijual ke pelanggan. 10 hari terjual ke pelanggan. Nah, si Indofood dapat piutang nih. Misal dia beli bahan bakunya 50 juta, dibayar 40 hari lagi. Terus dia ngejual ke pelanggan ya. Dia dapat piutang 70 juta. Kan kalau jualan pasti harganya lebih mahal dari harga beli bahan baku kan. Jadi dia dapat piutang 70 juta. Bukan dapat piutang. Dia berhasil menjual persediaan di hari ke-10. Ya, dia dapat piutang. Atau ya sih benar, dapat piutang 70 juta.
Setelah 10 hari dia dapat piutang 70 juta. Nah, terus setelah 25 hari kemudian piutang dibayar. Berarti Indofood, kesimpulan, Indofood mendapatkan kas di hari ke-35. Ya kan? Dia dapat kas di hari ke-35. Dan dia baru bayar ke pemasok hari ke-40. Berarti dia dapat kas dulu, ya kan? Dia dapat kas dulu nih. Baru dia bayar ke pemasok di hari ke-40. Nah, ini yang disebut dengan cash conversion cycle. Bayangin teman-teman kalau misal Indofood tuh waktu yang dibutuhkan untuk menjual Indomie itu ternyata cuma 4 hari. Dan waktu yang dibutuhkan untuk menagih piutang itu ternyata lebih efisien nih. Misal 10 hari. Berarti Indofood itu mendapatkan kas di hari ke-14. Mendapatkan kas di hari ke-14 dan dia baru bayar pemasok hari ke-40. Di hari ke-15 Indofood beli bahan baku lagi. Dan utang ke pemasok 40 hari lagi. Which is dan utang lagi ke pemasok dibayarnya 40 hari lagi ya, di hari ke-55. Nah, berarti di hari ke-29 yaitu 15 tambah 14 ya. Dia kan mendapatkan cash di hari ke-14. Berarti ketika hari ke-15 dia beli bahan baku lagi, secara logika dia dapat cash-nya lagi 14 hari kemudian kan, yaitu hari ke-29. Dia dapat cash lagi. Dia dapat cash 70 juta lagi. Berarti kas perusahaan sekarang berapa? Kas perusahaan berarti 140 juta. Di hari ke-29 kas perusahaan 140 juta. Dan dia lagi-lagi ya, dia belum bayar ke pemasok. Nih, dia bayar ke pemasok hari ke-40. Hari ke-29 dia udah 2 kali dapat duit 140 juta dan dia belum bayar sama sekali 50 jutanya. Ini berarti perusahaan efisien. Kalau misal dia bisa mengefisienkan DIO atau DSO-nya itu, ini adalah keuntungan perusahaannya. Atau istilahnya tuh free working capital. Berarti dia dapat duit cash secara cuma-cuma. Kayak gitu teman-teman. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, untuk ngitung DIO, ngitung DSO, dan DPO tuh ya kayak gini ya. Inventory bagi COGS kali 365. Kalau receivable itu hubungannya sama sales. Inventory itu hubungannya sama COGS. Kenapa? Karena buat ngitung COGS kan berarti pembelian bahan baku ditambah persediaan awal dikurangi persediaan akhir. That's why hubungannya inventory itu sama COGS. Pun sama dengan DPO atau payable. Itu hubungannya dengan COGS juga. Sedangkan kalau receivable, piutang itu hubungannya dengan pendapatan. Oke. Nah, misal nih teman-teman, ada perusahaan biasanya yang agak susah jualan tuh, ini biasanya perusahaan, kalian tahu S Hardware nggak? S Hardware kan jualan ini ya, S Hardware atau ASKO, itu dia jualan perabotan rumah tangga ya.
Nah, ketika dia jualan perabotan rumah tangga, teman-teman, itu nggak selamanya setiap hari ada yang beli, nggak selamanya. Biasanya tuh jangka waktunya lama tuh. Biasanya jangka waktu S Hardware ngejual perabotan rumah tangganya tuh ya di atas 50 hari. Anggap aja di sini itu kayaknya 155 hari. Itu perabotan rumah tangganya baru terjual. Kemudian dia baru bisa menagih piutangnya itu di hari ke-60. Dan dia bayar ke pemasok perabotan rumah tangga itu di hari ke-73. Berarti cash conversion cycle tuh sebenarnya rumusnya gampang ya. Rumusnya tuh DIO ditambah DSO dikurangi DPO. Jadi DIO-nya tuh 155 ditambah DSO dikurangi DPO 142. Berarti si S Hardware itu untuk dia dapetin cash itu dia butuh waktu 142 hari. Nah, ini sebenarnya ini tanda-tanda perusahaan nggak bagus. Kenapa? Ya karena dia buat dapat duit cash aja butuh waktu berapa bulan nih dia? 140 dibagi 30, 90, 120, 3 bulan lebih, 4 bulan lebih, 4 bulan lebih baru dapat duit cash. Sedangkan dia bayar ke pemasoknya tiap 2 bulan sekali. Nah, ini perusahaan nggak baik nih. Nah, ini yang akan kalian pelajari nih kalau misalkan kerja entah jadi auditor atau kerja di perusahaan kayak Indofood gitu ya, manufacturing kayak gitu. Nah, sehingga teman-teman tujuan kita belajar cash conversion cycle atau tujuan kita belajar working capital management itu sebenarnya ini nih. Gimana caranya kita bisa menurunkan DIO atau gimana caranya persediaan itu bisa cepat terjual. Gimana caranya piutang itu bisa cepat tertagih dan gimana caranya utang itu dibayar optimal. Nah, ini dibayar optimal. Bisa bayarnya agak lama ya tanpa merusak hubungan ke pemasok. Jadi gimana caranya kita nego nih ke pemasok. Gue bayarnya 40 hari lagi ya. Gue bayarnya 2 bulan lagi ya. Nah, gimana cara kita nego tanpa merusak hubungan. Itu ilmu DPO. Nah, jadi itu teman-teman ilmu dari working capital management. Ada yang mau nanya nggak ya? Silakan ya, Vin. Kak izin nanya yang di awal tadi yang bagian kas perusahaan. Jadi kan kakak bilang kalau kas perusahaan itu kalau terlalu banyak dan disimpan lama-lama kan nggak bagus kan dia time value of money kan. Sedangkan kalau beli presiden tadi juga dia harus nyisain kas berapa banyak untuk kegiatan operasionalnya lah. Jadi dia biasanya pakai kredit. Nah, sebenarnya ada cara buat tentuin berapa minimal atau maksimal biar kasnya ini nggak terlalu banyak atau terlalu dikit nggak? Oh, ada tergantung kebijakan perusahaannya masing-masing gitu. Yap. Thank you Vin atas pertanyaannya. Iya, jadi kan ya intinya tuh benar kata Yavin ya. Gimana caranya kita memanage kas itu nggak terlalu banyak tapi juga nggak terlalu sedikit gitu buat kita melakukan operasional sehari-hari. Gimana caranya kita manage? Nah, gimana sih cara manajemen manage duit kasnya? Ada banyak caranya ya. Cuma mungkin salah satunya kayak gini ya teman-teman. Jadi fun fact. Jadi teman-teman di setiap industri, jadi nanti kalau misal kalian jadi auditor Big Four ya, terutama kalian misal di PwC. Di PwC tuh divisinya ada banyak teman-teman.
ada divisi chips. Chips tuh consumer apa gitu ya. Sebentar, coba kita lihat di ini. Divisi PwC chips. Nah ini, chips itu apa ya? Nah ini, consumer industrial product and service. Apa aja sih yang masuk ke chips? Itu retail, ada plantation, ada otomotif. Jadi kalau misal kalian jadi auditor PwC terus kalian masuk ke divisi chips, nah kalian bakal ngaudit perusahaan retail consumer. Contohnya apa Kak? Contohnya tadi Indofood, Mayora, Sido Muncul, terus apa lagi yang consumer? Yang terkenal Unilever, kalian bakal ngaudit perusahaan-perusahaan itu. Plantation, kalian tahu ini nggak ya? Ya perusahaan-perusahaan sawit, plantation tuh perusahaan-perusahaan sawit. Nah itu masuk ke chips. Terus ada juga divisi EUR namanya. EUR tuh Energy, Utility, and Resource. Nah, di divisi EUR kalian bakal ngaudit perusahaan tambang, teman-teman. Ada mining and metals. Itu tambang-tambang berarti dia nambangnya logam mineral ya. Kayak misal nikel atau perusahaan-perusahaan tambang emas, tambang apa lagi? Tambang emas, tambang nikel, tambang bauxite, dan lain-lain. Ada juga kalian bakal ngaudit perusahaan tambang oil and gas, minyak, atau mungkin kalian ngaudit perusahaan power and utilities, kayak misal yang terkenal sih PLN ya, Power and Utilities, tapi sebenarnya ada banyak sih perusahaan power and utilities tuh. Atau mungkin di mining ada perusahaan batu bara. Terus ada apa lagi di PwC? Divisi PwC mana lagi? Oh ini ada financial service. Financial service tuh ya udah ini ya banking, insurance gitu-gitu ya. Terus ada health industry, ada telekomunikasi, ada banyak industri. Nah, masing-masing industri itu cara mereka memanage working capital-nya itu beda-beda, teman-teman. Kalau misal industri chips, consumer, itu umumnya ya, itu cash conversion cycle-nya biasa di atas 50 lah. Bisa 100, bisa 70, umumnya gitu. Kenapa Kak perusahaan-perusahaan consumer cash conversion cycle-nya jadi ini perusahaan consumer contoh kayak Indofood atau mungkin Mayora, Unilever itu punya average CCC di range 50 sampai 150 lah. Atau mungkin S hardware ya. Nah itu CCC-nya di range 50 sampai 150. Nah, kenapa sih Kak range perusahaan consumer itu tinggi banget? Ya karena dia tuh sistemnya ini ya teman-teman, tergantung dengan daya beli masyarakat. Kenapa tinggi? Karena tergantung dengan daya beli masyarakat. Kalau misal daya beli masyarakat lagi bagus, semua orang punya pekerjaan, nggak ada pengangguran, itu bisa makin rendah tuh cash conversion cycle-nya. Kenapa makin rendah? Ya karena orang beli Indomie gitu. Kayak kan kita punya duit ya. Enggak sih. Kalau punya duit nggak beli Indomie sih. Cuma anggap aja gitu ya. Jadi kalau misal daya beli masyarakat bagus, kita bisa beli Indomie gitu. Sehingga cash conversion cycle bisa rendah. Cuma iya kan nggak semua masyarakat beli Indomie kan ketika duitnya banyak. Kalau duitnya banyak biasanya makannya makan yang enak gitu ya, nggak makan Indomie gitu. Nah makanya average perusahaan consumer baik Unilever kan jualan sampo ya. Kita kan nggak tiap hari beli sampo, ya kan?
as hardware. Kita kan nggak tiap hari beli kipas, ya kan? Ya average perusahaan consumer di segitu. Terus kalau perusahaan tambang atau di entah batu bara, entah nikel, entah minyak kayak oil and gas, itu dia punya average CCC itu bisa lebih rendah teman-teman. Biasanya itu biasanya di 1 sampai 20 lah. Kenapa perusahaan tambang CCC-nya rendah 1 sampai 20? Karena kalau perusahaan tambang tuh ciri-cirinya mereka tuh punya off-taker atau pembeli pasti gitu. Kenapa ada pembeli pasti ya? Karena tambang tuh salah satu komoditas penting ya. Jadi bisa jadi rebutan tuh, kayak nggak mungkin batu bara tuh nyetok di gudang lama, itu nggak mungkin. Karena kalau nyetoknya terlalu lama, kualitas batu baranya bisa berubah. Makanya perusahaan tambang tuh biasa CCC-nya rendah. Nah, contohnya teman-teman, ini ada perusahaan Adaro ya. Perusahaan Adaro tuh fun fact, auditornya PwC. Dan kebetulan aku punya kenalan cutting ya di PwC, dia divisi EUR. Terus waktu itu aku nebak kayak ngaudit perusahaan apa kak. Aku waktu itu nanya divisi dia kan, divisi EUR. Terus aku nebak dia Adaro. Dan beneran dia Adaro katanya. Nah, kita lihat di cash conversion cycle ya teman-teman. Nah, cash conversion cycle tuh yang biru nih. Nah, perusahaan Adaro, kan lihat cash conversion cycle-nya berapa? Cash conversion minus pak, negatif bahkan. Apa artinya kak kalau cash conversion cycle negatif? Berarti dia sangat-sangat bagus banget manajemen modal kerjanya. Sangat-sangat bagus banget. Dia ngejual batu baranya di hari ke-17, di hari ke-32 dia bisa nagih piutang, berarti dia dapat cash. Di hari ke-32 dia udah dapat cash, teman-teman. Sedangkan dia bayar ke pemasok di hari ke-106. Gak ngotak anjir, bayar ke pemasok di hari 106, tapi hari ke-32 udah bayar cash. Berarti dia dapat duit di 1 bulan pertama, tapi dia baru bayar di 3 bulan kemudian. Nah ini kan duit gratis ya berarti ya. Kayak duit gratis selama 1 bulan gratis. Nah makanya cost conversion cycle-nya minus gitu. Kembali lagi ke pertanyaan, Kak gimana caranya manage agar cash-nya tuh nggak terlalu banyak dan nggak terlalu dikit untuk working capital. Kalau terlalu banyak kan kena TVM tadi ya. Kalau terlalu dikit juga kalau terlalu dikit conversion cycle secara rata-rata di industrinya. Jadi kita harus tahu. Misal kita manajemen perusahaan Indofood, ya kita harus tahu average cash conversion cycle di perusahaan sejenis itu di hari keberapa sih, agar kita nggak kalah saing. Misal Mayora ternyata cash conversion cycle-nya di hari ke-70. Nah, gimana caranya kita minimal itu cash conversion cycle kita di hari ke-70 juga gitu. Sehingga cash kita bisa aman gitu. Nah, kalau kita tahu cash conversion cycle kita di hari keberapa, nah akhirnya kita bisa manage ya teman-teman. Manage duitnya. Kayak misal tadi si Adaro itu dia dapat duit cash 32 dan dia baru bayar ke pemasok 106. Nah, di hari ke-32 ketika dia dapat cash, masukin aja ke deposito. Deposito tiap bulan dapat 2%. Duitnya berbunga 2%, 2%, dia dapat profit 6%. Baru dia bayar ke pemasok di hari ke-106, which is bulan ketiga. Nah, duitnya udah berbunga. Di bulan ketiga tuh udah berbunga 6%. Dan dia baru bayar ke pemasok. Nah, itu kan sangat-sangat efisien kan berarti perusahaannya.
Nah itu, berarti caranya gimana? Caranya dengan menghitung cash conversion cycle di industri perusahaannya tuh di industri apa, dan kita harus tahu ciri-ciri industri itu cash conversion cycle-nya di angka berapa gitu. Maka harus dihitung sama manajemen. Dan kalau manajemen udah tahu, oh average-nya di segini, berarti kita minimal cash conversion cycle kita juga di angka segini. Biar apa? Ya biar kita bisa bersaing dengan pesaing kita. Terus alangkah lebih bagusnya cash conversion cycle kita di bawah pesaing. Karena kalau kita makin di bawah, berarti kita makin efisien, duitnya itu bisa kita olah investasi kayak tadi. Adaru bisa investasi 6% ya tiap selama 3 bulan, dia duitnya udah berbunga, baru dia bayar ke pemasok. Jadi kayak gitu sih cara perusahaan bekerja tuh sebenarnya kayak gitu tuh. Makanya cash tuh penting. Dan kalau misal cashnya tadi di hari ke-32 dia diemin aja sampai hari ke-106 kan sayang banget ya. Itu berarti duit nganggur tuh. Maka harus dipikir baik-baik ketika hari ke-32 dapat cash itu mau dibuat apa. Jadi kayak gitu sih ya, Vin, salah satu caranya ya. Gimana dapat dapat diterima kah? Makasih Kak. Oke, thank you. Ada lagi kah yang mau nanya? Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman buat working capital management. Jadi kita ngomongin cash. Ya, jadi kayak gitu teman. Ini in case kan jadi auditor ya. Kalian harus tahu cash conversion cycle juga kalau jadi auditor. Nah, terus terus kita ngomongin soal cash budget ya. Kalau kita ngomongin working capital, kita ngomongin cash budget juga. Nah, ini tadi juga salah satu bentuk cara manage cash-nya. Nah, misalnya ada perusahaan X, dia menghasilkan penjualan di bulan Oktober dan November sekian. Terus dia memproyeksikan penjualan di Desember, Januari, dan Februari sekian. Oke? Berarti dia penjualan dia, nah gini ya, Oktober sampai sampai Februari sekian. Nah, ternyata dia tuh punya kebijakan saldo minimum kas 10.000. Dan penjualan dia yang 170.000 itu ternyata mekanismenya tuh tunai 10%, 1 bulan setelahnya 70%, dan 2 bulan setelahnya 20%. Jadi teman-teman 170.000 di Oktober itu dibayarnya ada yang tunai langsung, ada yang 1 bulan kemudian, ada yang 2 bulan setelahnya. Dapat nih 170.000. Pun sama dengan November ya. November tunai 10%, 1 bulan setelahnya 70, 2 bulan setelahnya 20%. Sama dengan Desember. Nah, ini 200.000. Nah, karena penjualan dia, proyeksi penjualan sampai Februari, jadi yang ini nggak dihitung ya. Kan kita nggak tahu nih, yang Maret penjualannya berapa, jadi nggak kehitung. Ya sebenarnya ini udah jelas ya, ini udah jelas. Di bulan Maret dia bakal dapat duit 220 dikurangi 176. Udah jelas. Nah, terus dia mendapatkan pendapatan lain sekian. Total penerimaan kas di bulan Desember, Januari, dan Februari sekian.
Jadi dia total menerima kas di bulan Desember tunai sekian, which is tunai itu dari penjualan bulan Desember. Terus ini 70% dari yang bulan kemarin dan 20% dari 2 bulan yang lalu. Nah, ini ada total proyeksi penerimaan kas perusahaan di bulan Desember sampai Februari. Sedangkan pengeluaran kasnya di bulan Desember sampai Januari itu kayak gini nih. Apa nih? Ada sewa, ada upah gaji. Upah gajinya 15% dari penjualan sebelumnya, terus ada dividen. Desember ada cicilan pokok 10.000 di bulan Desember, mesin di Januari, pajak di Desember. Nah, pajak di bulan Desember, beli mesin di bulan Januari, ada cicilan di bulan Desember, bayar dividen di bulan Desember. Kalau upah kan tiap bulan ya. Upahnya apa tadi? Syaratnya 15% dari penjualan bulan sebelumnya. Berarti 15% dari bulan November. 15% dari bulan Desember dan seterusnya. Ada sewa, ini fix. Terus ada pembelian tunai, berarti di bulan itu juga. Nah, setelah dihitung ternyata penerimaan kas dia itu 184, sedangkan pengeluaran kas dia di bulan Desember itu 199, sehingga net cash inflow dia negatif 15. Nah, dia punya beginning cash balance 10.000, berarti ending cash balance dia minus cashnya. Berarti di bulan Desember dia tuh cashnya minus minus 5.000. Sedangkan dia punya uh, sedangkan dia punya ini punya kebijakan perusahaan saldo kas minimum tiap bulan tuh 10.000, sedangkan di bulan Desember minus. Nah, kalau minus gimana Kak? Berarti dia harus utang sebesar require total financing, utang yang dibutuhkan berarti sebesar 15.000. Ya gitu. Pun lanjut di bulan Januari ternyata dia beginning cash balance-nya kan minus 5.000 ya. Sedangkan net cash inflow ternyata di sini positif. Dia dapat cash 9.000. Nah, dia dapat cash 9.000, sedangkan kebutuhan minimum cash balance itu 10.000. Berarti dia butuh financing sebesar 1.000. Nah, dia cari utang 1.000. Berarti manajemen harus cari utang 1.000 nih di bulan Januari. Kalau di bulan Desember cari utangnya 15.000. Terus di bulan Februari ternyata dia makin banyak nih ending cash balance-nya 46.000. Berarti dia ada uang lebih 36.000. Nah, 36.000 ini itu didepositokan. Sedangkan 15.000 itu ini jadi utang usaha biar nah ini cara perusahaan menentukan cash-nya yang harus disimpan itu seberapa banyak dan seberapa besar sih utang usaha yang harus utangi oleh perusahaan. Ini jadi utang usaha 15.000, ini utang usaha 15.000. Nah, kalau ekses itu berarti didepositokan. Biar duitnya jadi duit produktif. Nah, jadi kayak gitu. Cash budget tuh sesimpel itu ya. Jadi kalian harus tahu baca dengan cermat soalnya seperti apa gitu. Sehingga kalian tahu nih cara bikin cash budgetnya. Iya, kayak gitu sih. Ada yang mau nanya?
Nah, tes. Oke, jelas ya. Takut ini kok nge-lag jadi nggak. Oke, santai teman-teman, nggak usah spam ya. Oke, kita lanjut ke kalau gitu aja teman-teman materi working capitalnya. Semoga dapat ilmu bermanfaat. Jadi itu kepake banget ya. Either kalian jadi auditor atau kalian jadi manajemen di perusahaan, ilmu tentang working capital tuh sangat-sangat kepake banget. Pun dengan time value of money, terus ya kita nggak belajar capital budgeting sih. Itu juga penting sih harusnya. Entah kok dilewatin sama Pak Dimar ya. Nah, jadi itu ya teman-teman buat hari ini. Untuk selanjutnya absen atas nama Kansa Siva. Terus Albertus Mikel. Hadir Kak, hadir. Terus ada Nurul Najlah. Hadir Kak. Terus ada Yavin. Hadir. Terus ada Maulana Fadil. Hadir Kak. Devario. Hadir Kak. Nurul Mufidah. Hadir Kak. Anastasia. Hadir Kak. Airana Rizkia. Hadir Kak. Nadifa Gianka. Hadir Kak. Raisa Rahma. Hadir Kak. Kezia. Hadir Kak. Luciana. Hadir Kak. Alexander. Oke, jadi itu ya teman-teman materi kita hari ini. Atas kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak.